Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Faqala al-mu'allif amma ba'du faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumikum wa bi 'ulumina fid dharain amin radhiyallahu ta'ala qala zakat ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam hassinu amwalakum bizakah wa dawu mardakum bisadaqah wa a'iddu lil bala'i ad-du'a. Ini hadis yang sangat penting sekali kalau kita perhatikan, adalah sebagai obat atau hal-hal yang menimpa manusia. Itu Rasulullah memberikan resep obat yang sangat jitu. Jadi obat ini bukan apa-apa, nanti ada caranya. Memang ada cara tersendiri untuk bagaimana seandainya ada orang sakit supaya bisa sembuh. Kalau bukan, kadang-kadang ada orang sakit enggak sembuh-sembuh dan susah dibawa kemanapun, itu susah. Ini ada beberapa hal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, hasinu amwalakum bizakah. Hasinu itu jagalah seliramu kabeh. Jagalah sira kabeh amwalakum ing pira-pira bondo ira kabeh bisedaqati kelawan bizakati kelawan zakat. Yang pertama, kata Rasulullah, jagalah harta-harta kalian dengan zakat. Ini zakat berfungsi atau berfaidah. Faidah zakat adalah menjaga harta. Makanya kalau zaman dahulu masyarakat kita, kalau ada barang kita kok hilang, berarti itu belum dizakati, karena yang diambil itu adalah zakatnya. Jadi ada barang hilang atau diambil orang, itu berarti zakatnya, karena nggak pernah zakat akhirnya dicuri orang. Karena zakat itu berfungsi menjaga harta. Kalau ada yang diambil berarti bukan harta dia. Nah, ini makanya kalau harta belum suci atau belum dicucikan, kemarin kan tuhratun. Kalau zakat itu tuhratun, penyuci. Maka kalau diambil orang berarti itulah penyucinya. Makanya kalau kita kehilangan sesuatu, ada yang ngambil orang, ya sudah. Ini kalau dulu. Tapi sekarang kan modelnya bukan karena ngambil itu karena dia butuh. Tapi karena memang orang itu berbeda-beda. Ada yang niatnya memang orang jahat, bukan karena butuh. Kalau orang butuh aslinya, kalau misalkan orang itu nggak punya sama sekali, misalkan untuk makan aja nggak bisa misalnya, maka sebenarnya Islam itu atau agama Rasulullah, syariat Rasulullah itu mengajarkan kepada kita nggak usah mencuri, mesti minta pun nggak apa-apa kepada orang yang punya istilahnya. Karena dia bagiannya dia. Kalau dia itu miskin, dia itu fakir, maka minta pun tidak apa-apa, halal bagi dia. Kalau memang dia tidak punya untuk makan, untuk kebutuhan. Mintanya bukan sembarangan, mintanya kepada orang yang kaya. Jadi nagih sama orang kaya itu bukan mengemis, bukan. Tapi meminta haknya. Makanya kalau dahulu itu ada yang namanya Baitul Mal. Mestinya itu ada aturan Baitul Mal. Baitul Mal itu pusat harta. Disitulah orang siapapun orang muslim berhak mendapatkan dari situ. Makanya disebut dengan Baitul Mal. Baitul Mal itu Baitul Mal muslimin. Siapapun yang membutuhkan bisa ngambil dari situ. Makanya pemerintahan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala itu dalam jarak yang cuma 2 tahun 3 bulan kalau nggak salah. 2 tahun 3 bulan kalau nggak salah itu. Ya sekitar itu. Itu makmur sekali. Tidak ada orang yang miskin istilahnya, tidak ada orang yang minta-minta istilahnya. Itu jaya sekali. Kenapa? Setiap ada orang miskin itu datang ke situ minta makan harta. Jadi misalnya orang-orang kaya misalkan zakatnya sudah,
atau apa, sudah ini di store di situ. Bahkan beliau Umar bin Abdul Aziz itu kan beliau kan raja istilahnya, ya, pimpinan pasca Khulafaur Rasyidin itu kan Umar bin Abdul Aziz itu hidupnya itu zuhud sekali, nggak punya apa-apa. Emasnya istrinya ditaruh di Baitul Mal semua, hartanya semuanya di Baitul Mal semua, sampai anaknya juga nggak makan apa-apa, sama teman-temannya yang lain itu masih kalah dengan teman-temannya yang lain itu. Semuanya ditaruh di Baitul Mal. Orang yang kaya hartanya ditaruh di situ. Jadi siapapun yang membutuhkan itu masuk situ. Nah, ini yang menjadikan makmur. Makanya kalau sekarang tidak ada Baitul Mal, maka orang kaya itu kalau sampai ada orang tidak punya nggak dikasih, itu salah. Nah, nanti akan dicuri atau apa karena dia tidak mensucikan hartanya dengan berzakat. Tapi sekarang masalahnya gitu kan, ada orang yang iseng, ada orang yang jelas nggak butuh, orang apa yang jahat istilahnya, tidak untuk memenuhi kebutuhan tapi untuk foya-foya keperluannya, sehingga ya, apalagi judi online yang sekarang kepepet dan lain-lain, akhirnya ngambil orang bukan untuk kebutuhannya tapi untuk keperluan yang lain. Tapi kesederhana kalau kita ingin memenuhi kebutuhan kita sebagai makhluk Allah, maka pasti bisa, siapapun. Makanya kalau ada orang punya kekayaan lebih, kemudian menampung siapapun yang butuh, terus siapapun yang butuh pekerjaan istilahnya, dikasih, dan ini adalah sebagai penjagaan harta dia aslinya. Penjagaan harta dia aslinya itu kenapa? Karena itu hasinu amwalakum bisa, kalau dikeluarkan zakatnya, misalnya menampung orang-orang miskin, menyantuni orang miskin dari zakatnya misalnya, maka hartanya hakikatnya itu telah dijaga oleh dirinya. Ini kalau zakat. Karena kalau zakat itu kalau belum dizakati, hartanya itu berarti bukan milik dia. Seperti kalau diambil orang ya sudah. Berarti apa? Dianya yang salah karena harus dijaga, yaitu dengan berzakat. Insya Allah salah satu faedahnya kalau orang itu hartanya dizakat maka aman dari pencurian. Ya kan? Minta aja dikasih kok diambil, ngapain, malah nanti orang-orang itu akan menjaga dia. Orang kita juga dapat situnya. Jadi ini salah. Orang jahat aja nggak berisiko untuk kalau. Iya, jadi apa perampok dan lain-lain itu niat jahatnya nggak bisa tertuju ke situ karena memang dijaga oleh zakat itu. Ini salah satu faedahnya. Dan memang betul itu. Kalau udah zaman dulu dalam penjajahan kan begitu. Jadi apa? Dilalah nggak ada apa namanya, nggak ada maling yang ingin mengambil hartanya. Makanya dulu kalau cerita benar ya, ini wallahu alam, cerita benar apa enggak yang ceritanya Sunan Kalijogo itu ngambil ya punya orang-orang itu ya, dan orang-orang kemudian dikumpulin dibagikan ke orang miskin. Nggak tahu ini apa cerita ini benar atau tidak. Tapi yang dilakukan beliau seperti itu, ya memang benar, boleh itu menurut ini. Menurut syariat boleh. Aslinya itu bukan mencuri, mengambil punya orang lain gitu. Meskipun secara syariat dia termasuk kategori syariko, tapi syariko yang hakikatnya benar. Memang dia mengambil itu bukan punya dia, ngambilnya adalah punya orang-orang miskin ini. Gitu. Ya, terus maksudnya yang kesininya bisa itu ya namanya malit. Iya, malit itu nanti jadi dibagikan kepada fakir miskin. Istilahnya mengambil haknya ini diserahkan kepada orang yang berhak. Aslinya memang begitu. Nah, kalau memang cerita itu benar ya nggak ada salahnya kalau memang seperti itu. Apalagi dahulu itu memang ketimpangan itu sangat ini sekali. Bahkan kalau mazhab Maliki kita kan model penarikan zakat itu modelnya begini. Jadi dicatat semuanya, siapapun yang punya harta. Kalau sudah ini terus nanti dihitung, ini pekerjaan amil. Nah, kalau sudah dihitung ini ternyata hasilnya begini. Maka langkah pertama adalah dia itu sadar zakat enggak? Kalau enggak sadar zakat, kalau sadar zakat berarti sudah dibilangin ini kamu zakat sekian. Ya oke, berarti zakat. Tapi kalau misalkan enggak, aku enggak mau zakat misalnya, udah biarin aja.
langsung diambil tanpa sepengetahuan dia pun nggak apa-apa, nggak izin pun nggak apa-apa diambil karena dia bukan harta itu bukan milik dia tapi milik orang lain. Dia bisa makalah justru dia malah terima kasih menyelamatkan hartanya itu. Dia artinya seperti itu. Makanya kalau kita tahu zakat seperti itu berarti zakat itu sejatinya bisa menjaga harta. Jaga harta. Ini yang pertama. Ada lagi, ini penting bagi orang-orang, ya ini Rasulullah itu menjelaskan kepada kita resep orang yang nggak punya duit. Orang yang punya duit, apalagi sekarang susah obat mahal, semuanya rumah sakit, semua kayak duit semuanya lah. Apalagi yang berhubungan rumah sakit itu jutaan lah istilahnya. Makanya orang-orang fakir ini jangan sampai ini. Kata Rasulullah, wadawu mardakum bis sadaqah. Obatilah ngobatono sira kabeh mardakum ing pira-pira wong loro kabeh bis sadaqati kelawan sedekah. Nih. Obatilah orang-orang sakit dari kalian dengan sedekah. Sedekah, sedekah, apa itu zakat? Sedekah lah istilahnya secara umum. Sedekah itu bisa menjadi obat. Caranya begini caranya. Jadi kalau kita ada orang sakit, misalnya, udah susah apa misalnya, ya itu bila ya kan mudah-mudahan kita dijaga dari sakit yang angel obatnya. Kalau ada orang yang sakit parah, obatnya angel. Sedekah. Niat sedekah. Misalnya nih contoh gampang. Saya pengen sedekah, pengen ini. Misalnya, ini ada orang sakit, apa keluarga saya, orang tua saya atau siapa, susah berapa tahun-tahun gitu kan, dan susah. Sudah saya mau sedekah ke pondok pesantren misalnya, dengan niatan biar sembuh. Karena dengan misalnya seperti itu nanti anak-anak santri, kiai dan apa mendoakan dia semuanya misalnya. Di samping sedekahnya berfungsi sebagai obat, ini obat maknawi. Ini obat maknawi. Wan obat maknawi ad-dawaul maknawi anfa'u minad dawa al-hissi. Obat yang secara makna ya yang tidak terlihat itu lebih bermanfaat dibanding dengan obat hissi yang bisa dilihat oleh indera, obat-obat biasa. Jadi kata Syekh Nawawi Banten, ad-dawaul ma'nawi anfa'u minad dawa al-hissi. Obat maknawi itu lebih bermanfaat, lebih efektif lah kalau maksudnya, lebih efektif, lebih manjur dibanding dengan obat hissi, obat yang bisa dilihat. Makanya Rasulullah menjelaskan dawu mardokum bis sodaqah. Bisa. Insya Allah, dan ini terbukti banyak sekali. Kalau ada orang sakit atau sahabat itu saya sedekah dengan niat sebagai obat bagi yang lagi sakit. Niatnya menjadi obat dari orang yang sakit. Pernah kejadian. Kalau bisa digabung. Nanti digabung. Kalau sedekah misalnya nanti kemudian tahu kan, aku sedekah ini aku supaya ini orang sakit ini disembuhkan. Aku sedekah. Niatnya memang ini biar sembuh gitu. Enggak apa-apa. Boleh, dan ini memang hadisnya seperti itu. Kemudian kalau orangnya yang diberi, yang menerima, kemudian iya mudah-mudahan diberi kesembuhan. Ini ala niyatikum. Kalau bahasa Arabnya itu ala niyatikum. Menurut dari sedekah itu menurut niat kamu untuk apa. Kalau niat kamu untuk ini ya nanti akan diberi kesembuhan ala niyatikum. Terus nanti didoakan. Nah kalau misalnya sedekahnya ke pondok, otomatis kan nanti kiainya yang mendoakan, santrinya semuanya mendoakan setiap saat. Lah ini sebenarnya obat yang paling mujarab. Kalau ada orang sakit atau orang apa seperti itu justru meskipun nah itu kalau orang yang tidak percaya mustahil. Tapi pernah terjadi di Saudi Arabia. Orang soleh, Masya Allah. Jadi dia sakit,
itu orang kaya, karena orang kaya berobat di seluruh dunia, bahkan Jerman, Eropa, Amerika, semuanya didatakan dokter-dokter spesialis pokoknya yang top-top dari dunia misalnya. Itu nggak ada yang bisa menyembuhkan. Tetap aja. Tapi dia kemudian ingat, oh ada hadis yang begini. Satu, yang pertama hari Jumat. Di hari Jumat itu ada waktu yang tidak ada waktu yang dimana kalau doa itu pasti dikabul. Yang kedua, dengan bersedekah. Akhirnya dia bertekad bersedekah dan ngontrak orang. Ini ceritanya ini. Memberikan bayar orang, sedekah dengan membayar orang supaya penyakitnya sembuh. Yang kedua, dia mendoakan supaya tidak setiap detik enggak lepas dari yang namanya doa untuk kesembuhan dia. Jadi 24 jam itu bergantian. Misalnya 1 jam dia berdoa untuk kesembuhan dia, kasih duit. Itu. Iya, kasih berjalan seperti itu. Jadi ini kenyataan, bukan ini kenyataan ini. Jadi sampai 24 jam hari Jumat dibagi, ini jam sekian ini kasih duit, jam ini sampai 24 jam proses langsung sembuh. Subhanallah. Langsung praktek itu dibuktikan langsung sembuh itu. Padahal sudah dokter kemana-mana sampai seluruh dunia, sampai dokter yang paling canggih sekalipun. Ternyata setelah itu bisa sembuh. Ada memang. Jadi ya itu kan kemudian masalah penyakit dan ini itu memang salah satu diantaranya untuk berobat. Cuman kadang-kadang ini orang di Jawa kita ini ya kadang-kadang ada orang-orang yang berpikiran kalau orang itu masih pakai obat itu kelasnya masih kelas kecil lah, orang biasa. Kalau dia itu tingkatannya tinggi nggak perlu pakai obat, langsung tawakal saja. Misalnya kan ada begitu tuh, ya kan? Yang begitu sudah pasrah aja orang dikasih dikasih penyakit kok malah ngeluh berobat. Mestinya nah, akhirnya ke situ. Ini salah, makanya kita harus paham. Orang sakit boleh tawakal, boleh berobat. Terus tawakal boleh silahkan, karena itu keyakinan dari dia. Misalnya aku nggak mau obat karena kita mau menikmati sakitnya supaya dosanya dia, kan sakit dosanya diampuni, penyuci dosa dan lain-lain itu kan, silahkan boleh. Yang berobat juga boleh. Hanya kalau dibandingkan antara keduanya itu mana yang lebih afdal? Karena Rasulullah menyebut dawu mardokum bisadaqah, suruh berobat dengan sedekah. Berarti kan Rasulullah menyuruh untuk berobat istilahnya. Bukan untuk tawakal saja. Tawakal boleh, tapi berobat boleh. Berobat itu lebih utama daripada tawakal. Kenapa? Satu, karena berobat itu adalah perintah Rasulullah. Perintah secara khusus tentang sakit, Rasulullah menjelaskan berobatlah. Rasulullah tidak memerintahkan secara khusus kalau kamu sakit tawakallah, enggak. Tawakal itu kalau memang kita sudah beramal, sudah bekerja, kemudian setelah itu baru tawakal. Kalau sudah berobat, sudah ini baru kemudian diserahkan kepada Allah gitu. Bukan kalau kamu sakit dawu mardokum bitawakkul, enggak. La tadawu, enggak ada. Pasti Rasulullah menjelaskan supaya berobat. Satu, karena itu perintah Rasulullah. Kalau itu merupakan perintah Rasulullah, berarti ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Kalau enggak, mungkin Rasulullah enggak bakal memerintahkan. Karena ini perintah Rasulullah, maka jelas ini ada sesuatu yang utama. Ada rahasia di balik itu. Hanya saja ketika kita berobat, itu jangan sampai kemudian kita bergantung dengan obat. Nah ini, maka
Ketika kita berobat, oke kita berobat. Tapi setelah itu jangan kemudian obat ini pasti bisa menyembuhkan. Ini salah. Nah, ini yang menyembuhkan salah itu. Makanya lebih bahaya. Kalau misalkan ketergantungan dengan obat, kemudian sampai kita ini kemudian meyakini bahwa yang bisa menyembuhkan, yang bisa meredakan penyakit adalah ini, itu bahaya. Bisa-bisa syirik. Nah, makanya berobat itu lebih utama dibanding dengan tawakal, dengan tata cara atau dengan cara yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Berobat itu merupakan perintah Rasulullah satu. Nomor dua adalah sababiyah, sebab kita bisa disembuhkan karena gara-gara atau disebabkan oleh obat ini. Tapi jangan sampai kita meyakini bahwa obat inilah yang menyembuhkan kita. Ini bahaya. Itu bisa syirik. Karena dalam ayat Al-Qur'an itu jelas, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Ketika kita sakit, saya sakit itu yang menyembuhkan adalah Allah. Allah yang menyembuhkan kita. Allah yang menyembuhkan kita. Yang menyembuhkan Allah. Kalau ada obat itu cuma sebab-sebab saja. Dan sebab-sebab ya salah satu inilah sebab yang bisa menjadikan sembuh. Makanya ketergantungan obat itu bahaya. Ini yang kebablasan. Nah kalau nantinya akan seperti itu ya mending nggak usah berobat, mending tawakal saja. Kalau kuat istilahnya, tapi kan berat itu. Meskipun boleh tawakal itu nggak sembarangan orang kuat bisa. Makanya Rasulullah tidak seperti itu. Kalau itu kan berat tawakal itu. Siapa yang seperti itu? Penyakit terus nggak berobat, nyerah saja, muntaber atau apa terus misalnya nggak mau minum obat atau apa ke dokter misalnya nggak ini. Siapa yang bisa? Sedikit sekali artinya tidak bisa untuk umum. Tidak bisa untuk umum. Nah, Rasulullah ini menjelaskan sesuatu yang kira-kira bisa dijangkau oleh semua orang. Jadi tidak ada alasan orang tidak mengikuti syariatnya Rasulullah. Tidak bisa. Semuanya itu bisa. Berobat boleh. Bahkan sangat dianjurkan. Hanya satu, jangan sampai kemudian diyakini bahwa obat itulah yang menyembuhkan. Makanya kalau saya pernah dialog atau ditanya tentang hal seperti ini. Kan dulu misalnya ada orang kemana yang disebut dengan dukun dan lain-lain itulah, misalnya ke kiai minta air, ya kan, misalnya juga tadi disembuhkan, itu syirik, ya kan, begitu tuh syirik. Ya, dikatakan sih syirik. Kenapa nggak ke dokter? Saya bilang ke dokter jauh lebih bahaya, lebih syirik dibanding dengan kiai. Kenapa? Kalau kiai kan insya Allah disembuhkan, ini coba ini, insya Allah mudah-mudahan disembuhkan Allah, ya dibimbing sama begitu. Tapi kalau dokter, kamu sakit kepala obatnya apa? Paramek ya dulu kan, Paramek. Kalau nggak pakai Paramek, nanti kamu malah tambah parah. Kali tambah parah kamu. Seolah-olah dia bisa memastikan. Bahaya dokter, lebih syirik dokter daripada kiai malah. Ya kalau kita ini paham, mestinya seperti itu. Dokter lebih parah itu, lebih lebih nggak ada bimbingannya, malah ketergantungan ini harus di ini. Pasti kalau nggak ada gini, pasti begini tuh. Sampai bisa memastikan. Siapa yang memastikan hanya sebagai alat sebab aja, ya kan? Nah, ini bahaya. Makanya kita berobat ke dokter ya kita cuma sababiyahnya. Makanya jangan terlalu pasti, jangan. Nah ini ada cara pengen sembuh kalau seperti itu, nggak usah. Dawu mardokum bis sodaqah, sedekah dengan niat untuk kesembuhan. Itu bisa, itu dawuhnya Nabi, mengamalkan Rasulullah apa yang disampaikan Rasulullah, mengobati penyakit dengan sedekah. Diniati loh, diniati, caranya supaya diniati. Niat sedekahnya itu untuk kesembuhan yang sakit, untuk kesembuhan orang yang sakit. Enggak apa-apa, boleh. Karena ini perintah Rasulullah, sedekah untuk kesembuhan, untuk sebagai obat. Makanya saya sampai itu tadi dijelaskan oleh Syekh Nawawi, ad-dawa'ul ma'nawi anfa'u minad dawa'al hissi. Nah, berobat yang maknawi itu lebih bermanfaat, lebih efisien, lebih manjur dibanding dengan obat. Soalnya KB organ kan dari Allah Subhanahu wa taala, yang menyembuhkan Allah. Kalau maknawinya kita kuat dengan sedekah itu, Allah sembuhkan dengan sekejap bisa.
Ini yang ketiga, yang kedua. Yang ketiga, wa a'iddu lil bala'i du'a. Lan cawisno sira, cawis itu sediakanlah. Sediakno sliramu lil bala'i krono blai sira nyediakan ad-du'a ing doa. Nah, ini Allah nih. Nah, penakis kalau ada bala, ada apa, maka siapkanlah doa. Makanya ada doa tolak bala. Jadi yang dirumuskan oleh kiai-kiai, misalnya guru-guru, ustadz dahulu itu, supaya ada doa tolak bala atau apalah, pokoknya ada doa tolak bala dan lain-lain. Itu memang ada hadisnya nih, wa itu lil balai doa. Ada tolak bala. Nah, ini ada amalan khusus dari guru-guru saya. Amalan khusus dari guru-guru saya itu agar kita ini terhindar dari belai. Itu ada wiridan setiap hari Selasa dibaca sebanyak 11 kali. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Tulis. Allahumma ya kafiyal bala, wahai orang yang mencukupi bala, belai, ikfinal bala, cukupkanlah dengan belai itu, dengan bencana itu, qabla nuzulihi minas sama, sebelum turun dari langit. Jadi supaya kita kalis, ibaratnya kalau bahasa kita itu kalis. Jadi ada bala, ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Nuzulihi minas sama. Ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Dibaca 11 kali setiap hari Selasa. Setiap hari Selasa. Ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. 11 kali setiap hari Selasa. Ini salah satunya, ini doa tolak bala khusus 11 kali. Supaya kita tidak terkena belai, dihindarkan dari belai. Tapi kalau ini sudah takdirnya kena belai, ya kena belai. Maksudnya ini untuk menghindar sebagai upaya usaha kita, bahwa Rasulullah telah menjelaskan kita harus apa? Kita disuruh untuk bersiap-siap menghindar dari belai itu dengan doa. Ini salah satu doa yang dipanjatkan supaya selamat dari ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Jelas ya, ini biar ini jangan lupa. Jangan lupa. Itu dibaca 11 kali, enteng sekali itu yang orang bacaannya sebentar. Itu setiap hari Selasa. Karena Rasulullah menjelaskan begitu, akhirnya kita siapkan, jadi guru-guru kita, kiai kita dahulu itu menyiapkan doa khusus untuk tolak bala. Kalau biiznillah akan selamat dari belai. Ya memang kecuali dia catatannya di sana sudah biiznillah sudah bakal kena belai, ya itu nggak bisa dipingkiri. Tapi sebagai upaya bahwa Rasulullah menjelaskan kepada kita, memerintahkan kepada kita agar kita itu menjaga diri dari belai dengan doa. Ya inilah doa yang kita amalkan sehingga menjadi amalan itu. Bagi siapa saja boleh mengamalkan itu. Karena ini adalah doa dari Rasulullah SAW yang diperintahkan wa itu lil balai ad-du'a. Ya ini jadi sebenarnya kalau kita mau ngaji, kita mau belajar itu ada semuanya. Jadi kita jadi tenang, apa dunianya kita tahu supaya enggak tadi penyakit-penyakit yang kronis apa, kita bisa cari obatnya, nggak perlu
Jauh-jauh banyak yang ada di dalam kita ada semua. Nggak perlu ini. Ya, semuanya insya Allah itu. Ya ini makanya dari dahulu kehidupan kiai, kehidupan santri, apa istilahnya orang yang memang utamasikin bidin ya seperti ini. Hidupnya pasrah sudah nggak perlu. Karena itu. Iya, jadi insya Allah kalau kita mau benar-benar apa namanya memegangi ilmu Allah, mengikuti Rasulullah segalanya itu akan dijaga oleh Allah. Semua akan ditanggung oleh Allah. Yang jadi masalah kan kita nggak yakin, kita ragu. Padahal kalau kita yakin pasti, mamang lah itu. Jadi enggak. Nah, itu akhirnya kita kemakan dengan keraguan kita sendiri. Aslinya tidak. Kalau kita yakin betul, insya Allah pasti ada, pasti ditanggung oleh Allah. Pasti akan dijaga oleh Allah dari penyakit yang susah, penyakit ini. Kadang-kadang orang penyakitnya seperti itu karena dia terlalu banyak nilep orang, banyak ini apa semuanya, akhirnya dikasih penyakit yang macam-macam. Iya satu. Kalau orang-orang miskin-miskin itu malah jarang yang penyakit macam-macam kan? Kenapa? Karena nggak ada yang buat ini. Jadi, karena nggak ada yang apa sudah setiap harinya apa yang mau diinin misalnya. Ya memang dijaga oleh Allah. Ya, tambah yang harus operasi ke luar negeri dan lain-lain itu sebenarnya. Memang dia orang kaya. Maksudnya kalau memang seperti itu ya santuni apa yang butuh-butuh itu. Iya itu kan kalau kita sadar itu sudah bayar orang, kamu doakan saja misal 24 jam pasti mau itu kasih 50 juta bagi yuk berapa orang. Kayak tadi kan udah Masya Allah itu bisa itu. Tapi kalau kita nggak percaya itu paranoid itu apa namanya orang gila kan begitu. Soalnya nggak sakit padahal sudah jelas ada ini. Dan itu sudah pernah dipraktek. Itu ya Masya Allah. Jadi inilah apa namanya Rasul kita, Rasulullah itu yang sayangnya kepada kita semuanya ditunjukin kepada kita semuanya. Tinggal kitanya. Kalau kita mau ya pasti akan bisa. Tapi kalau kita nggak mau ya salahnya sendiri. Masya Allah. Ya demikian mudah-mudahan manfaat, barokah, difutu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan kita semakin baik, semakin kita dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.